kami semua yang hadir pada saat ini, sehingga boleh memberkati kami dan menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya. Nah, teman-teman sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi pada kesempatan malam hari ini. Ya, saya teringat ada sebuah sulaman yang sekarang mungkin sudah jarang dilakukan ibu-ibu. Dulu ibuku suka menyulam, ya, menyulam. Saya ingat dulu mama saya juga suka menyulam, ya. Kalau menyulam itu, ya, dari atas ke bawah. Lalu kalau kita lihat sulaman itu dari bawah itu penuh dengan benang-benang kusut, ya. Tapi kalau itu diturunkan atau kalau kita melihat dari atas, itu menghasilkan sebuah sulaman yang indah. Nah, dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, ada masa-masa kita menjalani kehidupan, kita memandang, ya, sulaman yang kusut karena kita selalu melihat dari bawah. Tapi kalau kita berubah dan melihat dari atas, itu menjadi sebuah sulaman yang indah. Malam hari ini saya ingin menyampaikan khotbah dengan tema di balik sulaman yang kusut. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Rut pasal 1, 2 dan pasal 4. Kita akan baca bertahap, ya. Kita lihat dulu Rut pasal 1. Rut pasal 1 ayat 1, 16 dan 21. Rut pasal 1 ayat 1, 16, 21. Kita mulai dengan ayat 1. Mari kita baca bersama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini ada satu keluarga yang pindah kemana? Dikatakan dari Betlehem Yehuda yang pindah ke daerah Moab. Kita tahu ini adalah Elimelek istri yang kita kenal dengan nama Naomi dan anak-anaknya. Pada saat itu di Yehuda atau di Betlehem Yehuda mengalami kesulitan perekonomian sehingga orang susah mencari kehidupan, susah untuk mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga mereka. Ada satu keluarga mencoba untuk merantau ke daerah Moab. Kalau menurut tafsiran yang dibaca, ada kemungkinan mereka pergi berdagang di daerah Moab. Karena daerah Moab, ya, itu tidak mengalami kesulitan atau kelaparan. Tapi di daerah Betlehem Yehuda sedang mengalami kelaparan. Mereka mencari peruntungan, ya, pergi ke negara lain untuk mengadu nasib. Singkat cerita, saya tidak bacakan ayat-ayat selanjutnya, ya. Kita meloncat ke ayat 16. Singkat cerita, Elimelek meninggal. Sementara anak-anaknya masing-masing punya istri. Ada 2 orang anak. Tapi kedua anak laki-lakinya ini pun meninggal dunia. Nah, entah kenapa Naomi, ya, dan menantunya mengalami kesulitan. Kalau tadi diperkirakan mereka berdagang di tempat itu, saya tidak tahu.
mengapa Naomi dan kedua menantunya tidak meneruskan usaha dagang. Bisa saja ada kemungkinan bangkrut, mungkin uang dipakai untuk membiayai sakit sang suami atau sakit anak-anaknya sebelum meninggal dunia. Tapi singkat cerita, mereka memutuskan untuk pulang kembali ke negerinya. Ada dua menantu Naomi. Yang satu Orpa. Naomi katakan, sekarang saya ingin pulang kampung. Orpa, dan yang kedua adalah Ruth. Orpa dan Ruth, kalian kembalilah ke rumah orang tuamu, karena mereka berasal bukan dari Bethlehem Yehuda. Jadi dipersilakan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Sedangkan Naomi ingin pulang kembali ke Bethlehem Yehuda, karena itulah kampung halamannya, negerinya. Orang Israel tentu di kampung halamannya dia punya tanah, punya tempat tinggal. Kalau kita baca waktu Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, sudah ada pembagian tanah, yang pembagian tempat tinggal. Saya tidak tahu apakah di Moab mereka itu ngontrak, jelas gitu. Tidak disebutkan. Tapi Naomi singkat cerita mau pulang kembali ke negerinya. Menantu yang satu Orpa mengatakan, ya saya pamit kalau begitu. Pamit baik-baik sama Naomi. Menantu kedua Ruth tidak mau tidak mau kembali ke orang tuanya. Bagi Ruth sekarang orang tuanya adalah mertuanya yaitu Naomi. Dia katakan, saya ingin ikut pulang sama ibu, sama Naomi karena kepulangannya adalah sama dengan tinggal kembali ke tempat negerinya. Tentu kita lihat di dalam ayat berapa ayat 16 tadi, ayat 16. Nah, ayat 16 apa yang dikatakan Ruth? Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, dan Allahmu, Allahku. Luar biasa ucapan Ruth sebagai seorang menantu. Dia ikut mertuanya, kemanapun mertuanya pergi. Bagi dia, mertuanya adalah menjadi bangsanya sendiri. Dan apa yang disembah oleh mertuanya, yaitu Allah Israel yang hidup, dia juga mau mengikuti Allah Israel yang hidup. Kita lihat satu iman yang tumbuh dalam diri Ruth, mempercayai Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Tadi kita melihat ayat 1, 16, sekarang kita melihat ayat 21. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Apa yang terjadi dalam kehidupan Naomi? Naomi menganggapnya sebagai malapetaka yang datang menimpa dirinya. Bagaimana tidak dia merasa itu sebuah malapetaka? Suaminya meninggal dan kedua anaknya pun meninggal. Maksudnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik, tapi ternyata keadaan bukannya menjadi lebih baik. Dia pergi dengan tangan isi, tapi dia pulang dengan tangan kosong. Kalau kita artikan dalam kehidupan usaha saat ini, dia pergi, dia bawa modal, tapi dia pulang bangkrut, modalnya habis, gitu. Karena itu dia mengatakan, panggil saja aku marah,
artinya dia mengalami satu keadaan yang luar biasa pahitnya. Nah, teman sekalian atau saudara-saudara sekalian, pernahkah kita mengalami satu keadaan yang begitu pahit dalam kehidupan kita? Mengalami seperti yang Naomi alami, tinggal suami, ditinggal mati kedua anaknya, ya, bahkan ya modalnya pun ya sudah tidak ada lagi, dan dia mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Ada banyak kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi apakah kesulitan itu berat sekali seperti yang dialami oleh Naomi? Ya. Saat ini kita melihat situasi dunia. Beberapa tahun yang lalu ya kita dilanda pandemi, dan itu menimbulkan kegoncangan ekonomi, kesulitan ekonomi bagi banyak orang ya, dan tidak terlepas juga bagi orang-orang percaya. Ada yang tadinya bekerja harus diberhentikan, ada yang tadinya bekerja gajinya menjadi setengahnya, ada yang usaha tiba-tiba usahanya bangkrut, tiba-tiba mengalami kesulitan, ya langganannya berkurang, pendapatannya berkurang. Dalam keadaan yang seperti itu, lalu muncul lagi krisis yang terjadi, perang ya Ukraina dengan Rusia, menambah ya krisis ekonomi dunia ini. Belum selesai perang Rusia dengan Ukraina, muncul lagi perang Israel dengan Palestina atau dengan Hamas, dan itu melibatkan negara-negara lain ya. Mereka perang itu menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Roketnya saja ya, saya pernah dapat informasi dari medsos, harga satu roket itu sekitar 100 sampai 150 juta. Wah, ya waktu gue pikir kalau dipakai cyber robot itu bisa sampai puluhan tahun ya. 100 sampai 150 juta. Dan ada yang menghitung roket yang ditembakkan Hamas ke Israel itu lebih kurang 800 sampai 1000 roket. Coba dikalikan 100 juta sampai 150 juta ya. Berapa uang yang dihambur-hamburkan untuk hanya menghancurkan orang-orang lain, menghancurkan bangunan-bangunan ya. Sehingga ada yang mengatakan, wah kalau begitu sebenarnya Hamas itu tidak susah ya. Bisa meluncurkan 800 sampai 1000 roket. Kalau uang itu dipakai untuk membantu rakyat Indonesia miskin-miskin ya, maka akan banyak membantu rakyat Indonesia ya. Itu komentar dari orang-orang yang saya lihat dari medsos ya. Nah, keadaan ini menambah krisis ekonomi dunia, dan itu tentu melanda ke negeri kita. Maka orang-orang yang menjalankan usaha merasakan usahanya sekarang semakin ya susah. Ada yang jualan di tempat saya ya, sudah 2 yang angkat kaki. Beberapa bulan mereka sudah mengeluh, sekarang yang beli itu makin kurang ya, makin kurang. Sementara mereka harus membayar sewa. Saya juga toko saya mengalami ya pembeli ya menurun, sehingga omsetnya pun menurun, sementara pengeluaran ya tidak berubah. Nah, ini bagaimana mengatasinya? Ya, teman-teman yang bekerja, kalau masih bekerja dengan gaji penuh, yaitu puji Tuhan. Ada yang bekerja sekarang dengan gaji tidak penuh, ada yang di PHK ya. Nah, bagaimana kehidupan mereka? Krisis ekonomi, ada orang-orang tertentu tidak menjadi kesulitan, tapi ada banyak orang menjadi kesulitan. Ada yang punya kesulitan, tapi dia masih bisa menjalani kesulitan itu.
Tapi ada yang mengalami kesulitan, ya, seperti dia sedang melihat sulaman yang kusut. Bagaimana, ya, mencukupkan kebutuhan makan sehari-hari keluarganya? Bagaimana memikirkan biaya sekolah, biaya kuliah anak-anaknya? Bagaimana ya punya transportasi sehari-hari? Mungkin ada orang-orang yang sedang diperhadapkan, dia sedang memandang keadaan yang terjadi dalam hidupnya seperti dia sedang memandang sulaman yang kusut. Tentu ini bagi dia tuh sangat sulit, ya, sangat mengalami sesuatu yang tidak enak dalam kehidupannya. Dari Rut pasal 1 ayat 16 sampai 21 tadi kita bisa melihat bagaimana Naomi mengalami masa sulit, ya, dan itu terjadi juga pada Rut. Rut yang ditinggal suaminya, yang mengikuti mertuanya Naomi, ya. Kalau mertuanya mengalami masa sulit karena dia mengikuti mertuanya, dia juga sedang mengalami masa sulit. Ya, akhirnya mereka harus pulang kembali ke negerinya. Masa sulit itu bisa melanda kehidupan kita saat ini. Ada yang bangkrut, ada yang pendapatannya turun, sementara harga barang, ya, tidak turun. Bahkan banyak barang-barang yang harganya naik. Barang-barang itu jadi kebutuhan kita, ya. Tadinya kita beli barang itu kita masih punya uang kelebihan sekian, tapi sekarang beli barang itu kelebihannya berkurang atau bahkan, ya, bahkan itu tidak ada kelebihannya. Nah, ini mempersulit, ya. Kita lihat selanjutnya Rut pasal 2 ayat 6. Mari kita baca bersama. Rut pasal 2 ayat 6. Bujang yang mengawal penyakit-penyakit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Ya. Nah, ini saya loncat langsung ke pasal 2 ayat 6. Setelah mereka pulang kembali ke negerinya Bethlehem Yehuda, Rut mengatakan kepada mertuanya, ya, saya perlu bekerja supaya kita bisa hidup. Lalu mertuanya mempersilahkan Rut menantunya untuk kerja. Apa yang dilakukan? Dia memungut jelai-jelai yang disabit oleh penyabit, dan itu mendatangkan sesuatu yang bisa dibeli untuk kebutuhan makan mereka sehari-hari. Itulah yang dilakukan oleh Rut di masa sulit. Kita tidak boleh hanya memandang sulaman yang kusut. Kita tidak boleh hanya bersedih. Kita tidak boleh hanya meratapi, ya, dan menunggu Tuhan Yesus menjemput kita, ya. Atau kita meminta belas kasihan dari orang lain. Tapi bagaimana, ya? Kita perlu mengatur kembali keuangan kita. Kalau tadinya kita untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan transport, untuk kebutuhan uang sekolah, uang kuliah harus keluar sebesar itu. Sekarang bagaimana kita mengaturnya? Ya, kita mungkin bisa membeli makanan kebutuhan pokok yang sesuai dengan keadaan keuangan kita. Kita mungkin menggunakan transportasi yang lebih irit daripada yang selama ini kita jalani. Kita mungkin perlu menyekolahkan anak-anak kita ke tempat sekolah yang dimana uang sekolahnya bisa dijangkau. Jangan memaksakan diri. Saya ingat dulu ada satu teman, ya. Satu teman, dia datang kepada saya. Dia katakan, saya kesulitan uang, saya mau pinjam. Kenapa kesulitan? Karena mau bayar uang sekolah anak saya. Kenapa? Anak saya uang sekolahnya belum dibayar. Sekolah di mana? Sekolah di BPK. Wow, saya pikir sekolah di BPK, ya. Masa itu
ya, saya ingat kembali anak saya sekolahnya pun saya masih pikir-pikir kalau untuk masuk BPK, karena uang sekolah BPK itu cukup tinggi, ya. Maka anak saya waktu itu disekolahkan di Bina Bakti, ya. Lalu kemudian ada yang di Kalang Kurus. Ini BPK. Saya pikir mengapa harus BPK? Bukankah itu membebani keuanganmu, ya? Tapi dia mengejar, ya, nama baik BPK. Dia mengejar prestasi untuk anaknya. Tapi untuk apa? Kalau keuangan kita tidak menunjang, kita membebani diri sendiri, sehingga kita semakin berat menatap suraman itu, kusutnya semakin bertambah. Untuk apa? Kita perlu mengatur kembali keuangan kita. Lalu kemudian kita belajar irit, ya. Kalau beli makanan ini harga segini, beli ini bisa lebih murah. Nah, kita perlu pertimbangkan, gak usah maksakan. Walaupun kita biasa senang makanan ini, ya, makanan ini kurang senang gitu. Kita belajarlah menikmati selera berbeda. Kalaupun kita tidak mau menikmati selera berbeda, kita membayangkan makan ini seperti sedang makan itu. Sehingga rasanya sama gitu, ya, walaupun barangnya beda. Membayangkan saja, ya. Kami juga pernah susah, ya. Papa saya bangkrut, ya. Mama saya berusaha cari sampingan, dan sehari-hari kami makan cuman pakai nasi dan pakai sayur. Sekarang di sini namanya tosin. Kalau di Jambi namanya sawi, sayur sawi, ya. Sayur dikasih sambal, dipegang pakai tangan, diulek-ulek, rasanya enak, lezat sekali. Nah, seperti itu, ya. Kita menikmati, ya, kesederhanaan dengan kepuasan. Berbulan-bulan, bertahun-tahun kami harus menjalani kehidupan seperti itu. Irit, ya, kemudian mencari pekerjaan, melakukan usaha, ya. Minta Tuhan pimpin, minta Tuhan tuntun, jangan menyerah, ya. Jangan katakan melamar ke sana nggak keterima, melamar ke situ nggak kepake, ya. Kerja usaha di sini nggak ada jalan, usaha di sini nggak ada jalan. Minta Tuhan tuntun, ya, sampai Tuhan mempertemukan kita, ya, sehingga kita bisa mendapatkan pekerjaan itu atau bisa melakukan usaha. Bukankah sekarang usaha itu gampang, ya, asal mau pakai HP, ya, bisa jualan lewat online. Ada satu kali saya dengar YouTube dari HP, dia katakan sekarang apa yang tidak bisa kita menghasilkan uang, ya, dia katakan saya hanya memposting, ya, daun pepaya, menawarkan harganya kepada orang banyak. Banyak yang mau beli daun pepaya. Cuma daun pepaya bisa mendapatkan penghasilan. Apakah kita berpikir sesuatu bisa kita jual? Lalu kita tinggal posting aja, nanti tinggal datang pesanan, ya. Nah, tapi kadang-kadang, ya, suraman yang khusus itu yang begitu membuat kita musik, nggak mampu lagi berpikir harus apa, bisa bekerja apa, bisa usaha apa, ya. Kita seperti tertutup pikirannya. Nah, maka sekarang kita belajar terbuka pikirannya, seperti yang dilakukan Ruth, ya. Ruth dalam masa sulit dia bekerja. Lalu kita teruskan, kita melompat ke Ruth pasal 4 ayat 13 sampai 17. Rut pasal 4 ayat 13 sampai 17. Ya, kita baca bergantian, ya. Saya baca ayat ganjil 13, saudara-saudari baca genap. Mari kita baca bergantian. Maka 13, ya. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dan dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada terpujilah Tuhan yang telah rela menolong pada hari ini dengan seorang penebus
termasuk kiranya nama anak Musa. 15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil peserta meletakkannya pada panggungnya dan dia Ya, 17. Ya. Dan tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isa, ayah Daud. Ya. Nah, sebelum saya bahas bagian Rut pasal 4 ini, saya ingat ada anggota komsel ketika dia mengalami persoalan ekonomi dalam rumah tangga. Ya. Lalu dia katakan harus apa? Ya, usaha nggak bisa jalan. Udah cari kerjaan saja. Akhirnya suaminya cari kerjaan, harus ke Jakarta, dan istrinya yang cari kerjaan dan kerja di Bandung. Akibatnya bekerja, suami di Jakarta, istri bekerja di Bandung, tapi sampai malam, ya, maka dia mengatakan kamu tidak bisa ikut komsel lagi. Ya nggak apa-apa. Sekarang perjuanganmu, ya, bukan ikut komsel. Perjuanganmu bagaimana menghidupi keluarga dengan pekerjaan. Ya, kamu sudah banyak yang kamu dapatkan waktu dari komsel. Kamu bisa kembangkan sendiri, ya, bisa baca Alkitab sendiri, atau kamu bisa membentuk komsel baru di tempat barumu. Kita tidak boleh, ya, menghalang-halangi orang untuk menyelesaikan persoalan hidup. Ya. Persoalan hidup di dalam Tuhan. Ya. Memang hidup harus mencari firman Tuhan, tapi mencari firman Tuhan tidak hanya melalui komsel, ya. Mencari firman Tuhan bisa di dalam kehidupannya, kesehariannya dia bisa mencari firman Tuhan. Lalu kita teruskan bagian ketiga. Tadi bagian kedua menata kehidupan, bagian ketiga kita lihat apa yang terjadi pada Rut. Karena dia berusaha untuk menata kehidupannya, dia berusaha untuk memungut jelai dari seorang tuan yang kaya yang bernama Boaz, yang masih ada hubungan saudara dengan Naomi. Melalui apa yang dilakukannya, Tuhan menuntunnya begitu rupa sehingga Boaz yang kaya ini akhirnya mengambil Rut sebagai istrinya, mengawini Rut. Nah, Rut menjadi istri dari seorang yang kaya pada masa itu. Maka tentu kehidupan Rut berubah, ya. Tentu kehidupan Rut, ya, tidak lagi, ya, mengalami kekurangan. Kehidupannya dipulihkan, bukan hanya tidak kekurangan dalam hal makan, dalam ekonomi, tapi dia kembali mempunyai seorang suami, ya. Kita bisa melihat di sini keuangannya membaik dan dia bisa kembali punya suami. Kehidupannya dipulihkan. Ketika dalam masa sulit, Rut mau menata kehidupannya dan Tuhan menuntun dia, kehidupannya dipulihkan, ya, keadaannya membaik. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Rut? Ketika kesulitan terjadi dalam kehidupan kita, kita jangan memandang sulam itu dari bawah. Yang kita lihat hanya benang-benang kusut, tapi kita memandang ke atas. Kita memandang ke atas dan Tuhan membuka mata kita untuk melihat dari atas, ya. Yang kusut itu sebenarnya indah. Di dalam kesulitan kita tetap teguh imannya kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan buka sesuatu jalan keluar di dalam kesulitan kita, sehingga kita bisa melihat, ya enggak, ada pemulihan dalam kehidupan kita. Kita sekarang
ya mengalami ya Sulaman yang indah itu. Saudara-saudari, saya ingat ada satu video yang saya pernah tonton. Ada seorang anak muda ya, dia punya adik dan papa mamanya sudah meninggal dunia. Tidak diceritakan apa sebabnya papa mamanya meninggal dunia. Tapi dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan adiknya. Adiknya juga masih sekolah ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan adiknya sekolah juga. Dalam mencari kebutuhan hidupnya, dia nge-grab seperti Pak John ya. Grab motor ya. Gojek gitu, Gojek. Ngantar penumpang, ngantar barang. Nah, suatu saat dia pendapatannya agak menurun, lagi sepi seperti Pak John saat ini. Lagi sepi ya. Sudah lagi sepi, dapat uang sedikit ya, dia mau dia cari satu tempat untuk diam sebentar untuk berpikir ya, karena dia merasa menjalani kehidupan itu tidak mudah ya. Dia mau bekerja dengan baik ya, dengan cara-cara halal ya, tapi dapat uang sedikit gitu, capek ya. Dia dalam keadaan sedang ingin cari tempat teduh ya, tempat berdiam untuk berpikir. Tiba-tiba datang seorang ya, bukan menawarkan pertolongan tapi merampok uangnya. Puji Tuhan, motornya tidak diambil, tidak dibegal. Uang yang di dompetnya cuma kira-kira 100-150 ribu diambil ya. Bagi dia uang segitu sangat berharga sekali gitu. Kita bisa bayangkan ya, sudah susah, sudah sulit, dipersulit lagi. Tentu dia bisa ngomong kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini bisa terjadi? Mengapa Engkau biarkan aku begini? Ya, aku berusaha untuk bekerja baik-baik, ya, tidak banyak penghasilanku, tapi di dalam keterbatasanku ada lagi yang mempersulit hidupku. Tapi dia belajar memandang kepada Tuhan. Dia belajar berserah kepada Tuhan. Dia belajar bersandar kepada Tuhan. Nah, seperti biasa dia tetap menjalankan Gojek, ya. Dia ngantar barang, dia ngantar penumpang. Suatu ketika dia ngantar barang dia alamatkan kepada seorang pengusaha. Dia tidak tahu itu pengusaha. Ya, pengusaha dibayar dan bayar sengaja dilebihkan. Ya, entah berapa ya. Yang saya lihat dari video itu, lembaran ratusan ribu itu lebih kurang 3-5 lembar yang dia kembalikan. Ya gitu. Ya, Bapak ini lebih, ya enggak? Lebih. Kembalikan gitu, ya. Diterima sama pengusaha ini. Lalu tanya, siapa nama kamu, di mana tinggalnya, kamu butuh pekerjaan enggak? Kalau kamu butuh pekerjaan nih, saya kasih kartu namanya, suruh dia telepon. Ya, bayangkan si pengusaha ini waktu lihat dia begitu jujur, ya, si pengusaha itu pikir orang ini bisa dipercaya, bisa diterima untuk bekerja di perusahaannya. Nah, sejak itu dia diterima bekerja di perusahaan bapak ini dan penghasilannya meningkat, bisa untuk kebutuhan hidupnya, bisa untuk menyekolahkan adiknya sampai adiknya bisa kuliah, ya enggak? Kalau saja dia terus memandang Sulaman yang kusut, maka dia terus menyalahkan hidup ini. Dia terus menyalahkan Tuhan. Di mana Tuhan? Ya, Engkau membiarkan saya seperti ini. Kita buka kitab kita Filipi 4 ayat 6-7. Kita baca bersama. Filipi 4 ayat 6-7. Ya, mari kita baca bersama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kesulitan sedang terjadi dalam kehidupan kita? Kesulitan apa yang kita alami? Kita ingat kata firman Tuhan ini, ya, datang kepada Tuhan.
serahkanlah kekhawatiran, maka ya Allah akan menggantinya dengan satu pengharapan, satu damai sejahtera dalam hidup kita. Hidup kita hanya bersandar kepada Tuhan. Matius menuliskan, ya, burung pipit di udara saja Tuhan pelihara, masakan Tuhan biarkan kita. Ya, masa sulit bisa terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita semakin datang dekat kepada Tuhan. Mari kita menghadiri Tuhan. Kita berdiri, tidak hanya kita lagu. Lagu apa? Ketiga. El Shaddai yang tadi. Bagian yang sadar. Yang sadar. Ada tadi lagu. Ya, kita nyanyikan lagu El Shaddai. Mari kita nyanyikan lagu ini, nyanyikan dengan pemahaman, nyanyikan dengan kesadaran, nyanyikan dalam iman kepada Tuhan. Dengan iman, kita yang mengalami kesulitan dalam keuangan, kesulitan ekonomi, kita datang percayakan kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk hari ini. Bapa, kami datang kepadamu. Kami yang mengalami kesulitan keuangan, kesulitan dalam ekonomi, Tuhan pimpin kami. Kami boleh tetap memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, mendapatkan kekuatan, kemenangan di dalam Tuhan, dan mempercayakan kehidupan kami di dalam Tuhan. Ada waktunya Tuhan buka jalan bagi kami. Ada waktunya Tuhan memulihkan kehidupan kami sesuai dengan kondisi perekonomian yang sedang terjadi di negeri kami. Teman-teman yang mengalami sakit, mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan sakit kita kepada Tuhan. Kita percayakan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, bukankah Tuhan juga menolong Sadrak, Mesak, Abednego dari perapian? Kalau Tuhan berkehendak, bukankah Tuhan melepaskan Daniel dari terkaman singa? Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan menjamah jantung kita. Tuhan akan menjamah sakit tumor, sakit kanker yang ada dalam tubuh kita, sakit yang ada di dalam diri tubuh kita. Kita percayakan Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mari kita berdoa dengan iman, percayakan kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu, menyerahkan teman-teman kami yang sakit.
menyerahkan Koteku yang sakit jantungnya, menyerahkan Leni yang mengalami tumor, menyerahkan istri hamba yang mengalami kepas di kaki dan sakit di punggung. Tuhan, kami percayakan mereka kepada Tuhan. Kami percaya dalam kehendak-Mu. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan memberi kemurahan menjamah jantung Koteku, menjamah tumornya Cileni, menjamah kepas di kaki istri hamba-Mu dan punggungnya. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah sembuh, pulihkan. Amin. Saya serahkan kembali kepada